Perkenalkan superkarier bertenaga nuklir baru Rusia, yang dijuluki Project 23000 Esterem. Rusia memulai pengerjaan engine untuk superkarier bertenaga nuklir. Angkatan Laut Rusia telah memulai penelitian tentang desain mesin untuk superkarier bertenaga nuklir yang direncanakan Rusia, dijuluki Project 23000 Esterem. Kepala Departemen Pembuatan Kapal Angkatan Laut Rusia, Laksamana Muda Vladimir Tryapihnikov, mengatakan dalam sebuah wawancara televisi pada tanggal 24 Agustus. Hari ini, sebuah mesin telah diluncurkan, pekerjaan penelitian tentang pembuatannya telah diluncurkan. Dan hari ini kami sedang mengerjakan masalah ini dengan tepat, kata Tryapihnikov di saluran TV Zvezda Jumat lalu. Beberapa konsep akan disetujui dalam waktu dekat. Tentu saja, ini mahal tapi kapal seperti itu harus dibangun. Pekerjaan desain utama untuk kapal induk baru sedang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Desain Nevskoye yang berbasis di St. Petersburg, perancang utama kapal perang permukaan besar Rusia. Komentar Tryapihnikov sekali lagi menimbulkan pertanyaan apakah proyek kapal induk bertenaga nuklir Rusia akan pernah pindah, melampaui tahap desain dan apakah Angkatan Laut Rusia membutuhkan flat top. Ini adalah masalah yang sangat kompleks, kata Tryapihnikov menanggapi pertanyaan apakah Angkatan Laut memiliki persyaratan untuk kapal induk. Memang, sedang dikerjakan hari ini oleh Biro Desain United Shipbuilding Corporation. Itu juga diputuskan oleh galangan kapal karena kapasitas diperlukan untuk membuat kapal perang seperti itu. Industri pembuatan kapal Rusia tidak memiliki dockering yang cukup besar untuk menampung kapal perang seukuran superkarier. Seperti yang saya laporkan sebelumnya, sebuah superkarier akan memakan waktu hingga 10 tahun untuk membangun dan menelan biaya sebanyak $9 miliar tidak termasuk biaya operasional. Sebuah desain untuk superkarier Rusia pertama kali diungkapkan pada Mei tahun 2015 oleh Krylovsky State Research Center (KRSC), sebuah lembaga penelitian dan pengembangan pembuatan kapal Rusia. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh KRSC, flat top akan berbobot 90,000 sampai 100,000 ton, panjangnya 330 meter, lebar 40 meter. Dan akan memiliki draft 11 meter. Kapal akan mampu membawa 80 sampai 90 pesawat berbasis D. Supercarrier, dilengkapi dengan sistem peluncuran pesawat Catapult Assisted Take-off Boot Arrested Recovery (CATOBAR), dapat dilantik ke dalam layanan pada tahun 2030, menurut sumber industri pertahanan Rusia. Kemungkinan bahwa program akan bergerak melampaui tahap desain tetap tipis. Pertama, Rusia tidak pernah membangun kapal induk bertenaga nuklir dan tidak memiliki keahlian. Semua kapal induk Soviet dibangun di Ukraina. Kedua, mengingat realitas anggaran saat ini, tampaknya Kementerian Pertahanan Rusia tidak akan mengalokasikan miliaran dolar untuk sebuah proyek yang hanya mendukung misi inti Angkatan Laut Rusia, pencegahan nuklir. Ketiga, bahkan jika Rusia pada akhirnya akan keluar dari kapal induk, Rusia masih akan kekurangan aset penting lainnya untuk berhasil menerjunkan kelompok serangan kapal induk termasuk pesawat tempur generasi berikutnya yang berkemampuan kapal induk, peringatan dini udara taktis, dan pesawat perang elektronik, serta dukungan pembuluh. Pejabat senior Angkatan Laut, Rusia akan membangun kapal induk generasi berikutnya, pasti. Angkatan Laut Rusia berencana untuk membangun sebuah kapal induk canggih, seorang pejabat senior Angkatan Laut Rusia dikonfirmasi pada tanggal 28 Juni di Pameran Pertahanan Maritim Internasional 2017 di St. Petersburg, Rusia. Ya, Angkatan Laut akan membangun kapal induk, pasti, kata Wakil Kepala Angkatan Laut Rusia, Laksamana Madya Viktor Bursuk, menurut kantor berita TASS. Industri pertahanan Rusia telah mengembangkan sejumlah konsep desain untuk kapal induk generasi berikutnya. Seperti yang saya laporkan pada bulan Maret, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pembuatan Kapal Rusia, Krylovsky State Research Center (KRSC), telah mempromosikan konsepnya untuk kapal induk konvensional atau bertenaga nuklir baru. Mokup yang diperlihatkan oleh Pusat Penelitian Negara Krylovsky hanyalah sebuah mokup. Mereka ada banyak. Biro yang berbeda sedang mengerjakan gambar kapal ini, kata Laksamana Bursuk pada tanggal 28 Juni. Laksamana tidak memberikan rincian tambahan tentang desain kapal induk baru.
Menurut sumber industri pertahanan Rusia, kapal perang baru berbobot 90-100 ton itu harus mampu menampung 80-90 pesawat dan tinggal di laut selama 90-120 hari. Menurut perkiraan industri pertahanan Rusia, pembangunan kapal induk akan memakan waktu 7 hingga 10 tahun dan menelan biaya sebanyak 9 miliar dolar. Terlepas dari penegasan Laksamana bahwa Angkatan Laut Rusia akan terus mengejar proyek kapal induk, banyak rintangan perlu diatasi. Di samping kendala fiskal yang jelas mengingat anggaran pertahanan Rusia yang mandek, masalah teknis berlimpah. Sebagai permulaan, Rusia tidak pernah membangun kapal induk. Saya menjelaskan sebelumnya. Semua kapal induk Soviet dibangun di Ukraina. Industri pembuatan kapal Rusia saat ini tidak memiliki kapasitas untuk membangun superkarier dan bahkan tidak memiliki dockering yang cukup besar untuk menampung kapal seukuran Sterem. Angkatan Laut Rusia juga tidak memiliki kapal pengawal dan kapal pendukung untuk kelompok serangan kapal induk, belum lagi serangan jarak jauh berbasis kapal induk dan pesawat perang elektronik. Dalam sebuah wawancara, Viktor Murahovsky, pemimpin redaksi majalah Arsenal of the Fatherland, dan Ketua Komisi Industri Militer Rusia, menyatakan skeptis bahwa Rusia akan mampu membeli seluruh kelompok kapal induk baru. Dilihat dari pengalaman Amerika, kelompok seperti itu seharusnya terdiri dari 2 atau 3 kapal penjelajah dan 6-7 kapal perpindahan yang lebih kecil, ditambah 1 atau 2 kapal selam, kata Murahovsky. Untuk melengkapi itu semua, seseorang perlu menyiapkan infrastruktur berbasis darat khusus untuk kapal induk dan kapal pendamping, serta awak kapal dan awak penerbangan. Oleh karena itu, biaya pembangunan kapal induk dapat meningkat 7 atau 8 kali lipat. Kapal induk baru mungkin memiliki unit daya turbin gas, menurut desainer. Forum teknis konsep baru dari kapal induk yang akan mengungguli flat top Inggris Ratu Elizabeth dengan karakteristik operasionalnya, Kepala Pusat Ilmiah Valery Polovinkin mengatakan kepada TASS pada hari Selasa. Tahun ini, kami akan menunjukkan kapal induk penuh dari sudut pandang kami dengan perpindahan sekitar 60.000 ton dan dengan kolam renang yang sangat besar dan seimbang pesawat. Kepala Ilmiah Krylov Center mengatakan, mencatat bahwa ini adalah fundamental baru solusi untuk proyek kapal induk. Sebuah kapal induk dengan unit propulsi konvensional adalah ciri khas dari versi yang ditawarkan kepada Angkatan Laut. Ini fitur unit daya turbin gas. Sampai batas tertentu, dapat dibandingkan dengan kapal induk Inggris Ratu Elizabeth. Mereka hampir sama dalam perpindahan mereka tetapi proyek konseptual pusat Krylov memiliki keunggulan dalam jumlah pesawat, daya tahan laut dan, yang paling penting, dengan jumlah tempat lepas landas, kata Polovinkin. Keuntungan ini secara tradisional telah dicapai, melalui pekerjaan terkonsentrasi pengembang pada bentuk lambung dan upaya untuk meningkatkan area dek, katanya. Faktor terakhir akan memungkinkan posisi lepas landas paralel dan kami berusaha untuk meningkatkan pasokan, pertama-tama, pasokan bahan bakar pesawat, Kepala Ilmiah Pusat mengatakan. Ini adalah kapal induk yang lengkap tetapi dengan batasan tertentu, Polovinkin menekankan. Alternatif untuk kapal induk bertenaga nuklir. Proyek konseptual kapal induk yang ditawarkan oleh Pusat Ilmiah Krylov adalah alternatif dari rencana saat ini, merancang kapal induk bertenaga nuklir dari 2023, katanya. Bagaimanapun, ini adalah proposal alternatif dengan unit daya konvensional. Apalagi, standarisasi di berbagai turbin gas telah dibuat berkat keberhasilan Saturn produsen, dan produsen turbin gas kami. Kami percaya sangat mungkin untuk berharap bahwa generator turbin yang diproduksi secara serial akan muncul dalam waktu dekat dan mereka akan digunakan untuk menggerakkan kapal ini, kapal induk, kata Polovinkin. Kapal induk seperti itu akan 4-6 kali lebih murah daripada versi bertenaga nuklirnya, Kepala Ilmuwan Pusat Krylov menekankan. Versi pertama dari proyek konseptual dari kapal induk besar dengan unit propulsi bertenaga nuklir. Dan kemampuan untuk membawa hingga 100 pesawat dan memindahkan sekitar 100.000 ton adalah didemonstrasikan di Forum Angkatan Darat 2017. Tahun lalu, proyek konseptual kapal induk ringan dipresentasikan di forum, katanya. Menurut perkiraan awal, lebih dari 1.500 perusahaan dan organisasi akan ambil bagian dalam bentuk dan fitur lebih dari 27.000 produk dan teknologi.